Ya, halo adik-adik semuanya. Ya, senang sekali rasanya Kak Kris bisa balik lagi untuk bertemu dengan adik-adik semuanya, khususnya di PPA GBI Maranatha Salatiga. Dan Kak Kris mengucapkan terima kasih kepada pihak gereja yang sudah mengundang untuk Kak Kris bisa terlibat memberikan ilmu ya, berbagi pengalaman, sharing dengan adik-adik semuanya terkait dengan judul kita untuk kesempatan kali ini. Kita akan belajar tentang apa sih itu obesitas? Dan kenapa kok seseorang bisa mengalami obesitas? Lalu bagaimana sih cara mencegahnya? Ya, di sini Kak Kris sudah menyiapkan, satu PPT yang nanti bisa membantu adik-adik semuanya untuk bisa memahami materi pada kesempatan kali ini. Sebentar ya Kak Kris, siapkan dulu. Ya, ini dia materinya. Ya, Kak Kris akan menyampaikan terkait dengan cegah obesitas pada anak usia pra remaja usia 9 sampai dengan 11 tahun. Oke, mungkin pertanyaan pertama adalah apa itu obesitas ya? Nah, nanti di akhir materi ini nanti Kak Kris akan berikan beberapa pertanyaan supaya nanti adik-adik bisa mencoba untuk menjawab begitu ya. Apa sih itu obesitas? Ya, obesitas itu mungkin kalau misalnya adik-adik, pernah tahu, pernah dengar, dan juga pernah melihat, jadi obesitas itu sebenarnya kondisi seseorang yang secara fisik itu mengalami kondisi fisik yang gemuk begitu ya, badannya besar begitu ya. Tetapi yang perlu adik-adik ingat, tidak semua orang yang berbadan besar itu kita sebut sebagai obesitas. Karena mungkin saja ada yang kita sebut dengan overweight atau kegemukan. Seperti apa? Nah, ada pada gambar yang ini ya adik-adik ya. Jadi, kalau dilihat dari gambar ini, gambar orang yang berwarna-warni di bagian bawah sebelah kanan begitu ya. Orang dengan, kita sebut sebagai overweight, itu adalah orang yang secara fisik badannya memang besar, gemuk, begitu ya. Tetapi, belum tentu orang yang badannya besar, nampak gemuk itu kita sebut sebagai obesitas. Karena, obesitas itu adalah kondisi di mana kalau misalnya nanti kalau adik-adik sudah besar belajar tentang ilmu gizi, ada yang disebut dengan indeks massa tubuh. Kalau misalnya setelah kita timbang, kemudian juga kita lihat berapa tinggi badannya, kemudian kita hitung dengan rumus indeks massa tubuh, seandainya adik-adik berada pada kisaran angka misalnya 25, berarti sudah termasuk dalam kelompok obesitas. Tetapi kalau hanya sekedar gemuk biasa, berarti masuk dalam kelompok overweight, begitu ya. Nah, obesitas itu apa? Jadi obesitas ini itu adalah kelebihan lemak. Kelebihan lemak di dalam tubuh kita yang tersimpan di bagian bawah kulit kita ya. Jadi misalnya di bagian lengan misalnya ya. Kemudian juga bisa kelihatan di bagian area perut begitu ya. Jadi kalau misalnya kita pegang perutnya kita, itu kulitnya bisa kita pegang seperti ini, kemudian nanti bisa bergetar-getar begitu ya, bergerak-gerak kulitnya. Jadi lemaknya tertimbun di bagian bawah jaringan kulit begitu ya. Oke. Nah, wah kenapa ya kok seseorang ini bisa mengalami obesitas? Nah, kalau dilihat di gambar ini ada anak-anak yang sedang makan ya. Kalau kalian lihat ini wah makanannya banyak banget ya. Sudah ada ayam goreng, ada es krim, ada coklat, ada burger. Apalagi ini ada, cemilan sejenis, apa itu, keripik, apa namanya, kentang begitu ya. Belum lagi minuman bersoda dan sebagainya. Jadi, waduh mumpung makanannya banyak, makan terus sampai puas gitu ya, tambah lagi karena enak begitu ya. Nah, salah satu penyebab, obesitas pada anak-anak apalagi usia pra-remaja atau bahkan remaja, salah satunya adalah karena punya kebiasaan untuk makan berbagai jenis makanan dan juga minuman tanpa ada batas begitu. Jadi pokoknya makan lagi makan lagi, makan terus begitu ya. Nah, makanya terjadi yang namanya kegemukan. Nah, Kak Kris punya salah satu, data yang menarik nih ya buat adik-adik semuanya. Jadi ternyata ada salah satu, kita sebut infografis ya adik-adik ya namanya. Jadi
obesitas anak di Indonesia ini ternyata juga kasusnya tinggi, begitu ya. Meskipun ini datanya data yang lama, tetapi dari sini sebenarnya kita bisa lihat kalau ternyata anak-anak Indonesia ini banyak juga yang mengalami obesitas, begitu ya. Selain ada masalah gizi kurang, gizi buruk, begitu ya. Dan ternyata kasus gizi lebih dalam hal ini adalah obesitas, ternyata juga cukup banyak di Indonesia, begitu ya. Nah, hal apa sih yang menyebabkan seseorang kok bisa mengalami obesitas? Nah, ini di sini Kak Kris sudah cantumkan ada beberapa penyebab, begitu ya. Misalnya, jajan sembarangan. Nah, ini yang suka jajan sembarangan, habis beli cilok, habis itu beli burger, habis itu beli kentang goreng, beli gorengan dan sebagainya. Wah, banyak banget begitu ya. Jadi banyak sekali makan makanan yang tidak disediakan di rumah atau jajan sembarangan begitu ya. Kemudian suka sekali minum minuman yang bersoda atau mengandung gula yang tinggi gitu ya. Misalnya minuman-minuman yang ada rasa buahnya gitu ya, minuman boba misalnya atau yang lainnya gitu ya. Apakah boleh? Ya boleh, tapi jangan terlalu sering begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidurnya terlalu lama gitu ya. Misalnya tidurnya jam 9, bangunnya jam 9 malam ya, bangunnya jam 9 pagi. Wah, itu kan lama banget ya. Biasanya kalau tidurnya jam 9 malam atau jam 10 malam, paling tidak jam 5 atau jam 6 pagi sudah bangun, begitu ya. Meskipun sekarang ini, sekolahnya di rumah, tapi bukan berarti adik-adik semua bisa males-malesan bangun lebih siang. Justru bisa bangun lebih pagi untuk bisa bantu ayah dan ibu di rumah, gitu ya. Jadi tidurnya jangan terlalu lama, paling tidak tidur selama 6 sampai 8 jam ya, kalau untuk istirahat malam hari. Kemudian ada juga penyebab lainnya, misalnya menghabiskan terlalu banyak nonton TV. Gak cuma nonton TV, mungkin main game ya. Kalau udah main game, main HP, nah ini kan duduk manis, disuruh makan sama ayah atau ibu nggak mau gitu ya, karena asik main game. Nah, kebiasaan untuk duduk terlalu lama atau mungkin nonton TV terlalu lama, nonton kartun dan sebagainya juga tidak baik ya. Jadi tetap harus bergerak. Boleh main game, boleh nonton TV, tapi ada batasan waktunya ya. Oke, oke Kak, kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang paling penting. Gimana sih caranya supaya kita tidak mengalami obesitas? Ada beberapa cara adik-adik dan bisa kita terapkan, gitu ya. Nah, sekarang tinggal adik-adik mau nggak menerapkan itu, gitu ya. Oke, yang pertama, nah, tips untuk mencegah obesitas. Yang pertama adalah, ayo banyakin makan buah sama sayur, gitu ya. Kenapa? Karena buah dan sayur mengandung banyak serat dan vitamin serta mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Kalau misalnya banyak makan sayur, banyak makan buah, nanti pencernaannya menjadi lebih lancar gitu ya. Kalau buang air besar, mau atau mau pup itu nanti jadinya lancar gitu ya, nggak harus sampai jongkok, sampai harus ngedel yang gitu ya, sampai sampai apa namanya, keringetan gitu ya. Oke, jadi, buah dan sayur bagus banget ya buat kesehatan kita. Kalau yang nggak suka makan sayur, ya bolehlah makan buah jangan lupa ya. Nggak usah buah yang mahal-mahal, buah-buah yang bisa ditemui aja sehari-hari atau bisa dibeli di mungkin di pasar misalnya begitu ya, seperti jeruk begitu ya, makan pisang boleh, atau mungkin yang suka mangga, sekarang lagi musim mangga ya, itu juga boleh, atau sayur-sayuran atau buah-buahan lainnya ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, nah, mulai kurangi makanan yang mengandung pemanis, ya. Boleh sih sekali-sekali minum soda, boleh sekali-sekali minum boba atau yang lainnya. Boleh, tapi ingat dibatasi, ya. Kemudian jangan cuma masalah, makan minuman yang manis, tapi juga batasi makan makanan yang mengandung garam yang terlalu tinggi, makanan yang gurih misalnya, atau makanan yang mengandung lemak yang tinggi, ya. Misalnya apa? Gorengan misalnya ya, atau mungkin makanan yang terlalu banyak mengandung santan misalnya ya. Sekali-sekali boleh ya, tapi jangan terlalu sering. Oke, kemudian yang ketiga, hindari minuman bersoda. Kenapa? Karena minuman yang bersoda itu kandungan gulanya, ya Kak Kris bisa bilang tinggi ya. Kalau misalnya terlalu sering mengkonsumsi ini, nanti bisa mengganggu kesehatan kalian, gitu ya.
mungkin tidak bisa dirasakan sekarang, tetapi nanti ketika kalian sudah beranjak dewasa, dampak dari kebiasaan konsumsi ini mulai kelihatan loh, mulai terasa ya. Salah satunya adalah mengalami kegemukan hingga ke obesitas. Kemudian selanjutnya, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Nah, ini juga boleh adik-adik ingatkan mungkin ke kakak atau ke saudara, mungkin ke ayah, paman, atau siapapun, tolong dong untuk tidak merokok atau paling tidak kurangi dulu rokoknya. Karena apa? Karena rokok juga tidak begitu bagus untuk kesehatan, ya. Dan menghindari minuman yang beralkohol. Tapi Kak Kris yakin adik-adik semua di sini pasti nggak ngerokok kan, nggak minum alkohol juga kan? Oke, jangan ya. Oke, nah selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, ya. Makanan melimpah ya di Indonesia ya, apalagi di Salatiga. Mau makan sayur bisa, mau makan ayam bisa, tempe bisa, tahu bisa gitu ya. Mau makan apa lagi? Ikan juga bisa. Jadi apapun bisa dimakan ya. Beragam, bervariasi. Itu ya. Oke. Yang lainnya ada? Ada tipsnya. Nah, Kak Kris tunjukin ya. Nah, tadi yang buah dan sayur sudah ya. Karena tadi buah dan sayur mengandung banyak vitamin dan mineral yang bagus untuk kesehatan kita. Kemudian tips yang lain adalah biasakan diri untuk sarapan. Kenapa? Kalau misalnya kita sudah sarapan dari rumah, akan mengurangi keinginan kita untuk jajan sembarangan di sekolah. Karena manfaat sarapan juga banyak. Pertama, membuat kita lebih sehat, lebih kuat, gitu ya. Kalau misalnya pagi-pagi ada ulangan, kalau nggak sarapan biasanya perutnya bunyi kerucuk-kerucuk, malah nggak jadi tenang gitu ya ngerjain ulangannya. Jadi meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kemampuan kerja otak, gitu ya. Dan daya turun juga menjadi lebih meningkat ya. Oke. Nah, ini contoh yang Kak Kris berikan ya. Jadi untuk satu piring nasi itu gitu ya, paling tidak dalam satu hari kita makan apa aja sih? Ada sayur ya, ada lauk. Tidak harus lauk, hewani ya, boleh lauk-lauk yang, misalnya pengganti lauk hewani kalau misalnya ada yang alergi. Boleh dengan tempe, boleh dengan tahu misalnya ya. Boleh dengan telur misalnya ya, kalau di sini ada contohnya ikan, ada ayam, ada telur begitu ya. Tetap harus ada, buahnya, paling tidak sehari sekali makan buah apa gitu ya, terserah adik-adik sukanya buah apa, boleh gitu ya. Nah, kalau di, bidang gizi ada yang namanya 10 pedoman gizi seimbang, nanti adik-adik bisa lihat di sini ya. Ada 10, pedoman gizi seimbang yang harus kita ikuti supaya hidup kita menjadi lebih sehat ya, supaya tidak gemuk. Apa nih di antaranya? Sarapan pagi tadi sudah gitu ya, kemudian makan buah dan sayur juga sudah. Kemudian apa lagi ya? Mengkonsumsi lauk pauk yang proteinnya tinggi. Kenapa? Karena adik-adik ada di masa pertumbuhan. Jadi kalau mengkonsumsi makanan dan minuman, makanan terutama ya yang mengandung protein yang tinggi nanti baik untuk proses pertumbuhan kalian. Tapi tetap harus diimbangi juga dengan jenis sumber makanan yang mengandung karbohidrat dan juga lemak ya. Nah, nanti silahkan bisa dibaca apa saja ya hal-hal yang lainnya. Oke. Nah, selanjutnya, ini dia. Seger banget ya, apalagi kalau panas-panas kayak gini, minum minuman yang dingin-dingin. Boleh minuman dingin, tapi sebisa mungkin mengurangi yang ada pemanisnya, ada pewarnanya, ada perasanya. Karena apa? Karena kalau diminum terlalu sering, apalagi dalam jangka waktu yang panjang, bisa mengganggu kesehatan tubuh adik-adik semuanya. Oke. Nah, yang lain, biasakan untuk mengkonsumsi atau minum air putih, air bening ya, air mineral ya. Kenapa? Karena tubuh kita tersusun dari air sebagian besarnya, sehingga tubuh kita memerlukan juga asupan air dari luar, begitu ya. Nah, paling tidak adik-adik mengkonsumsi sekitar 8 gelas air minum per harinya ya, air mineral ya. Tapi boleh juga sih dapat dari sumber yang lain, dari buah juga bisa ya, karena buah juga ada yang mengandung air, misalnya apa? Semangka, apalagi ya? Melon mungkin ya, anggur dan sebagainya. Oke, nah itu dia adik-adik, beberapa hal yang bisa Kak Kris berikan dan satu hal yang ingin Kak Kris sampaikan ke adik-adik semuanya ya. Ada satu ayat Alkitab yang menarik dari 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 bahwa, tubuh kita ini adalah bait Allah. Ya, jadi kita punya kewajiban untuk bisa menjaga tubuh kita
dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Iya. Nah, seperti itu adik-adik, beberapa hal yang ingin Kak Kris sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, jaga diri kalian supaya terhindar dari COVID-19 yang saat ini sedang merajalela ya di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu bersyukur, jangan lupa untuk berdoa dan jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, jangan lupa ya. Mencuci tangan, kemudian mandi juga harus, dan memakan makanan yang sehat, ya. Itu aja yang bisa Kak Kris berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati. Oh iya, hampir ketinggalan nih adik-adik. Tadi kan Kak Kris bilang akan ada pertanyaan yang ingin Kak Kris berikan kepada adik-adik semuanya ya. Oke, nah dicatat ya. Nah nanti silahkan dicari jawabannya, kemudian nanti dikumpulkan ke kakak pendamping kalian. Oke, yang pertama, apa sih yang kalian tahu tentang obesitas? Ya. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab obesitas pada anak-anak terutama usia pra-remaja? Ya. Yang ketiga, em, hal apa saja yang bisa adik-adik lakukan supaya bisa mencegah obesitas? Nah, itu aja 3 pertanyaan dari Kak Kris. Silakan dijawab, terus nanti dikumpulkan ke kakak pendamping kalian ya. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati.